Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Uwah Maspuro SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran berbicara serta rekan-rekan siswa dan siswi PBSI Unsika yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Khairani Revitasari, untuk menyampaikan pidato mengenai dampak positif dan dampak negatif pembelajaran jarak jauh. Sejak adanya pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh ini sudah menjadi alternatif utama dalam proses pembelajaran. Ada dampak positif dan dampak negatif dalam pemilihan alternatif proses pembelajaran ini. Dampak positif dari proses pembelajaran jarak jauh yaitu adalah siswa dan siswi dapat memperoleh fleksibilitas waktu belajar yang jauh lebih baik. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, siswa dan siswi tidak perlu lagi merasa terjebak dalam waktu dan tempat tertentu untuk belajar. Mereka juga dapat belajar dari rumah dan menyesuaikan waktu belajar mereka dengan kegiatan yang lain seperti melakukan hobi atau membantu orang tuanya di rumah. Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk transportasi, makan, dan penginapan. Hal ini dapat membebaskan orang tua dari beban biaya pendidikan dan lebih membantu siswa dan siswinya untuk fokus pada pembelajaran. Namun, ada juga dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh, yaitu kurangnya interaksi sosial antara siswa dan siswi. Ketika belajar di rumah, siswa dan siswi ini tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman-temannya yang sekelas dan mengalami pengalaman belajar secara sosial atau pengalaman belajar secara langsung yang dimana akan bertemu dengan guru dan teman-temannya yang lain. Pembelajaran jarak jauh juga dapat menurunkan kualitas interaksi antara guru dan siswa-siswinya yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan juga akses internet. Kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan juga dalam pembelajaran antara siswa dan siswinya. Seperti contohnya siswa-siswi yang memiliki akses internet yang jauh lebih baik akan dengan mudah mengakses pembelajaran. Namun bila dibandingkan dengan siswa dan siswi yang tidak memiliki akses internet yang cukup baik, akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu juga, pembelajaran jarak jauh ini juga dapat menurunkan motivasi belajar siswa dan siswi karena kurangnya kehadiran fisik dari guru dan kurangnya pengalaman interaktif. Sedangkan hadir secara fisik bagi guru dan juga pengalaman interaktif bagi siswa itu sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Siswa membutuhkan guru secara fisik untuk lebih mempermudah pemahaman dalam setiap pembelajaran yang mereka lalui. Selain itu juga salah satu dampak positif lainnya dari pembelajaran jarak jauh adalah adanya penghematan waktu. Dengan tidak perlu berangkat ke sekolah, siswa dan siswi dapat menggunakan waktu yang lebih banyak
untuk kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat, seperti berolahraga atau mengejar hobi-hobi mereka. Karena mungkin ketika akan ke sekolah tidak ada waktu yang banyak untuk melakukan olahraga, ataupun setelah selesai dari sekolah tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk melanjutkan mengejar hobi-hobi mereka karena waktu pulang sekolah yang kadang terlalu sore. Selain itu juga mereka juga dapat lebih fokus pada pembelajaran karena tidak terganggu oleh gangguan fisik seperti suara bising atau kegiatan lain yang ada di sekitar sekolah. Contohnya seperti suara-suara ketika anak sekolah atau anak kelas lain sedang melakukan olahraga yang menyebabkan sebuah kebisingan atau bisa juga mengganggu kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Namun, penting juga untuk diingatkan bahwa penghematan waktu ini juga dapat menjadi bumerang jika tidak dimanfaatkan dengan baik, dan malah bisa jadi membuat siswa dan siswi merasa bosan atau kehilangan semangat belajar. Oleh karena itu, perlu juga ada keseimbangan antara pembelajaran jarak jauh dan kegiatan lain yang lebih positif. Dalam peningkatan keterampilan teknologi dan mandiri pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan keterampilan teknologi siswa dan siswi karena mereka harus terbiasa untuk menggunakan berbagai platform pembelajaran online seperti Google Classroom atau Zoom. Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga dapat meningkatkan kemampuan mandiri belajar siswa dan siswi, dikarenakan siswa dan siswi perlu atau harus mengatur waktu dan belajar sendiri tanpa bantuan langsung dari guru-guru. Maka dari itu dapat meningkatkan kreativitas siswa dan siswi dalam pembelajaran, dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pembelajaran serta tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Namun tetap ada dampak negatif lebih lanjutnya lagi dari kegiatan peningkatan keterampilan teknologi dan mandiri belajar pembelajaran jarak jauh ini. Contohnya seperti tidak adanya akses ke alat peraga dan laboratorium sekolah. Pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan siswa dan siswi kehilangan alat peraga atau laboratorium. Dengan hal ini dapat membatasi pengalaman pembelajaran siswa dan siswi dalam hal eksperimen atau pengamatan langsung di laboratorium yang biasanya tidak bisa dilakukan di rumah, sehingga tidak akan ada proses praktek langsung bila melakukan alternatif pembelajaran jarak jauh ini, maka akan mengurangi pengalaman dari siswa dan siswi untuk melakukan sebuah hal-hal yang tidak bisa dilakukan di rumah seperti eksperimen dan pengamatan langsung tadi. Pembelajaran jarak jauh juga menimbulkan tantangan bagi guru dan orang tua dalam mengawasi dan membimbing siswa dan siswi selama proses pembelajaran. Guru dan orang tua perlu memberikan dukungan dari pemahaman yang baik kepada siswa dan siswi agar mereka dapat mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh dengan baik.
maka mungkin hal ini sudah menjadi sebuah tantangan untuk guru juga orang tua di rumah. Juga ada tantangan bagi sekolah dan pemerintah dalam menghadapi alternatif pembelajaran jarak jauh ini, karena pembelajaran jarak jauh ini juga menimbulkan tantangan untuk memastikan seluruh siswa dan siswi memiliki akses internet yang cukup dan platform pembelajaran online yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Terdapat beberapa solusi untuk pembelajaran jarak jauh ini. Untuk mengatasi dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah pembelajaran hibrida, yaitu kombinasi antara pembelajaran online dan offline. Dengan pembelajaran hibrida, siswa dan siswi masih bisa memanfaatkan keuntungan dari pembelajaran jarak jauh sambil tetap memperoleh interaksi sosial dan pengalaman langsung di kelas. Sebagai kesimpulan, pembelajaran jarak jauh memiliki dampak positif dan negatif pada proses pembelajaran. Sebagai siswa dan siswi, kita harus mengoptimalkan keuntungan yang kita dapatkan dari pembelajaran jarak jauh dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai pelajar yang cerdas dan juga tangguh, kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.